saya Pak Wali atau Wallace Wiley, panggilan pendek itu Wali. Saya memang lahir di negara bagian Washington di Amerika. Dan pada waktu itu ada panggilan jelas sekali bahwa saya harus ikut dengan MAF. Itu misi sama dengan orang tua saya. MAF adalah satu organisasi di mana mereka pakai pesawat kecil untuk melayani di daerah-daerah yang terpencil, di mana tidak ada jalan, di mana tidak ada transport lain. Pada waktu saya tiba di MAF, mereka minta saya ke satu tempat namanya Irian Jaya. Saya kaget sekali karena saya pada waktu itu sama sekali tidak tahu di mana Irian Jaya. Tapi akhirnya saya sangka bahwa kalau itu panggilan Tuhan, saya ikut. Nah, beban untuk pendidikan itu muncul pada waktu saya Kepala MAF Papua, karena saya frustrasi kami tidak bisa dapat orang Papua sebagai training mereka sebagai pilot atau mekanik. Kami pernah dapat beberapa pilot, khususnya di Indonesia, tetapi pilot Papua tidak dapat. Memang siapa saja bisa jadi pilot, itu bukan masalah untuk jadi pilot, tetapi untuk jadi pilot di Papua, di mana ladannya di sini agak bahaya juga kalau orang tidak bisa ambil keputusan dengan benar, dengan cepat. Karena dengan cuaca dan lain-lain di sini tidak seperti di negara yang maju di mana ada landasan besar. Di sini untuk jadi pilot yang aman memang sangat susah. Dan waktu kami dapat tahu kenapa itu sebetulnya terkait dengan sistem pendidikan. Karena tidak diterapkan problem solving, ambil keputusan yang benar, dan dari ahli pendidikan katanya itu kalau mau terapkan itu harus mulai dengan usia dini. Jadi itu baru muncul pikiran untuk membuka sekolah. Dari itu kami sangka bahwa kami akan kumpul beberapa anak kecil untuk mulai mengajari mereka dalam beberapa hal. Tetapi akhirnya kami sadari bahwa bukan hanya pilot mekanik yang dibutuhkan, tetapi semuanya jurusan untuk jadi membangun leader-leader untuk pimpinan masa depan Papua. Dulu kami mulai dengan iman, kami ke salah satu tempat di pedalaman, Pogapa, Sukapa, dan kami merekrut hanya 8 orang. Karena pada waktu itu juga kami tidak ada dana, dan dengan iman kami mulai menjalankan sekolah. Itu sekolah bisa dikatakan transisi karena anak-anak itu tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak tahu sebetulnya akademik, jadi kami bawa mereka ke sini untuk mulai sekolah. Anak-anak dari pedalaman, karena mereka punya otak yang belum dikotori dari video, dari televisi, dari apa-apa, mereka ada kehausan untuk belajar yang luar biasa. Dalam 1 tahun, mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia mulai baca Alkitab dalam bahasa Indonesia dan mengerti bahasa itu. Ya, luar biasa kecepatan mereka untuk belajar. Saya rasa bahwa anak-anak dari pedalaman punya potensi untuk jadi pintar yang luar biasa, lebih dari orang lain, karena tidak ada yang mengganggu mereka. Jadi kalau mereka ada kesempatan terima buku atau pelajaran, saya pikir mereka tangkap jauh lebih cepat dari orang biasa. Itu saya mengasihi mereka seperti anak saya sendiri juga. Masuk sekolah di sini tahun 2008. Kita biasanya kumpul sama Pak Wali untuk bicara tentang bagaimana seorang pemimpin yang baik begitu. Sekarang saya kelas 11. Pak Wali itu seperti seorang bapak begitu. Ya, sangat dekat dengan kami semua. Dan salah satunya yang berkesan dari Bapak Wali buat saya, dia pindah warga negara karena punya hati untuk orang Papua. Saat bapak saya mau menjadi warga negara Indonesia, saya bangga sekali dan saya mendukung dia. Memang saya tahu bahwa dia melepaskan banyak hak dia sebagai warga negara Amerika, tetapi saya juga melihat bahwa dia bisa lebih setia mengikuti panggilan Tuhan atas hidup dia. Yang paling berkesan buat saya itu Bapak Wali punya iman saja. Terus Bapak Wali menjadi orang hebat begitu, tapi dia memilih untuk membantu orang lain yang tertinggal, melayani orang yang seperti kami.
orang memikirkan bahwa anak Papua tidak punya potensi, tapi itu karena mereka belum ada kesempatan. Kalau kami bisa mendukung mereka, kasih mereka kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, saya pikir kami akan lihat anak Papua akan muncul untuk jadi bagian dari Indonesia, tetapi juga jadi pimpinan-pimpinan di mana-mana, karena mereka punya potensi luar biasa. Saya mau kuliah di luar negeri, di Universitas Korban, dan juga saya akan mau pindah ke Moody Bible Institute di Amerika juga, di Chicago, kuliah di sana untuk bersekolah penerbangan. Belajar di penerbangan, khususnya di penerbangan misi. Jadi saya sendiri dari pedalaman, kadang saya pernah lihat itu ada yang sakit, ada yang mungkin sampai patah tulang, tapi pilotnya kurang, pilot misi seperti itu, jadi susah sekali. Ketika saya nanti sukses, harus balik ke Papua untuk melayani orang di sini. Yang dia kasih pada saya dengan istri saya itu passion untuk melayani di Papua. Saya pikir semuanya orang Kristen yang betul-betul kenal dengan Tuhan harus ada satu passion, satu keinginan untuk melayani. Dan Tuhan tidak bisa membagikan semuanya passion dia untuk seluruh dunia, tetapi dia akan kasih bagian dari passion dia kepada tiap orang yang ada.